Sabda TV. Hasad ini pasti kalau kita ikuti mendorong kepada hal yang buruk ya. Itu pasti itu. Maka lawan itu dengan melakukan kebalikannya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Hingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi seperti teman yang setia. Ya. Hasad ini kan dorongannya ujungnya kepada permusuhan ya. Permusuhan, rivalitas kan begitu ya. Yang enggak ada ujungnya itu. Nah, maka lakukan kebalikannya yaitu dengan menolak itu dengan cara yang lebih baik supaya menghadirkan apa? Kedekatan. Ya, kedekatan. Apalagi coba lihat sahabat itu. Ya, mereka adalah generasi terpilih ya, yang hatinya bisa mengendalikan diri dari hasad. Ya lebih daripada yang lain ya, bukan mereka enggak ada hasad, tapi mereka bisa mengendalikan itu. Maka mereka saling bahu-membahu untuk satu tujuan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita seperti itu. Ya, saling bahu-membahu, nasihat-menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah. Itu yang harusnya dilakukan ya, bukan apa? Sebaliknya, menuruti hasad kemudian memunculkan permusuhan. Ada orang yang senangnya rivalitas begitu ya. Selalu aja mencari titik perbedaan gitu. Dan selalu bermusuhan. Ada orang yang demennya musuhan gitu. Enggak tahu juga itu. Jangan-jangan itu penyakit jiwa juga ya. Ada enggak orang yang demennya itu bermusuhan gitu ya. Siapa saja diajaknya musuhan gitu ya. Ada juga itu. Ya, berawal dari apa? Semua orang diajaknya untuk bersaing. Saing dalam urusan yang enggak benar lah. Ya, dalam urusan dunia misalnya. Ya, kemudian ya berujung kepada permusuhan biasanya. Ya, saling sindir menyindir, awalnya seperti itu. Lama-lama saling jatuh menjatuhkan, ya lama-lama saling membuka aib. Lama-lama ya membuka aib saudaranya bukan suatu yang salah itu. Ya, dan itu yang terjadi di antara manusia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka sedikit orang yang bisa menolak keburukan dengan kebaikan. Ya. Kalau hasad itu mendominasi, enggak mungkin. Saya katakan enggak mungkin. Ya, bisa menolak keburukan orang lain dengan kebaikan. Ya, itu tanda kalau kita masih suka membalas keburukan dengan keburukan, bahkan keburukan yang lebih hebat, artinya apa? Hasad itu kuat dalam hati. Itu tandanya. Ya, kalau kita bisa menolak keburukan dengan kebaikan, dan itu berat memang. Itu tanda bahwa hasad itu bisa dikendalikan. Bisa enggak? Orang jahat nih, jahati kita ini, buruk dia. Ya, tapi kita balas dengan baik gitu. Ini berat nih. Para jemaah. Kecuali orang yang bisa mengendalikan hatinya. Disinilah ya ada nampak indikasinya seberapa besar hasad itu dalam hati. Ya, kalau besar itu enggak bisa, susah lah membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Biasanya kata orang apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Kan begitu. Artinya apa? Kebaikan justru dibalas dengan keburukan. Nah, ini sebaliknya itu. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Orang kasih tuba, kita kasih susu dia. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, ini dalam pergaulan sama muslim ya. Kita kan ya tahulah pergaulan kita ya. Kita muslim bergaul sama muslim. Kadang-kadang kita lupa itu saudara kita, muslim juga. Yang mana dengan la ilaha illallahnya dia masuk surga. Betul enggak? Nah, kalau sama-sama masuk surga nanti ketemu, gimana rasanya? Selama di dunia dihasati terus ini, rivalnya ini. Tahu-tahu ketemu gitu, gimana coba?
Ya, nanti di surga memang nggak ada hasad, tapi itu menjelaskan kepada kita betapa sia-sianya dulu apa yang kita lakukan. Ya kan? Sia-sia. Kenapa? Ya sama-sama masuk surga. Ya, maka ini coba sama muslim. Ya, seharusnya itu bisa kita, apalagi sama yang herannya itu sama keluarga gitu ya. Satu nasab, saling hasad karena dunia. Ini ya sebenarnya apa ya kita katakan? Permainan setan terhadap hati manusia.